Kabar kehamilan Erika Carlina cukup mengejutkan. Namun yang menjadi bahan perbincangan bukan tentang kehamilan di luar nikahnya. Ada cerita yang menyedihkan yang dialami oleh Erika Carlina. Lebih dari 8 bulan, Erika mampu menutupi dan memendam sendiri kesedihan dan derita yang dia alami. Namun diamnya Erika itu justru menjadikan seolah-olah Erika semakin ditekan dan diperlakukan semena-mena. Orang yang diduga sebagai ayah kandung dari bayi yang dikandung oleh Erika, bukannya bertanggung jawab, justru berbuat sebaliknya. Dia berselingkuh, bahkan melakukan pengancaman, sehingga membuat Erika stres. Dan itu membuat beberapa kali Erika mengalami gangguan pada kehamilannya. Tidak cukup sampai di situ, teman-teman DJ tersebut melakukan pembulian dan memparodikan kehamilan Erika. Hingga tidak sedikit netizen mengatakan bahwa kehidupan mereka seperti pohon pisang, punya jantung tetapi tidak punya hati. Aku sama laki-laki ini mau nikah tadinya. Tadinya mau nikah? Iya. Oke, terus? Nggak jadi? Nggak jadi. Okay. Aku memutuskan nggak jadi. Kamu memutuskan untuk nggak jadi nikah? Nggak jadi. Walaupun kamu dalam keadaan hamil? Iya. Tapi kamu memutuskan nggak nikah? Enggak. Karena? Ada banyak sih om alasannya. Kayak kan aku udah ketemu papahnya juga, dia juga udah ketemu sama papahnya. Okay. Ada hal-hal yang mungkin aku baru tahu aja gitu. Okay. Tentang dia gitu. Salah satunya ya aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Punya anak lain? Ya maksudnya udah punya anak? Iya. Orang ini udah punya anak? Juga iya. Dia nikah nggak? Aku itu nggak tahu. Nggak tahu? Kamu nggak tahu dia udah punya anak? Baru tahu pas aku mau nikah. Saat itu? Jadi berapa kali kok sama dia, apanya gininya? Apanya gininya? Oh gininya. Jangan tanya, aku mah hyper. Lo tau ini salah. Lo tahu mungkin akan ada orang yang menghujat perilaku ini. Tapi lo gak punya pikiran sama sekali untuk aborsi. Sama sekali. terus aku udah banyak keluar. Aku gak mau ngebunuh. Aku gak mau ngebunuhnya. Berat om, berat. Tapi penyesalan aku kalau sampai aborsi ya kan lebih besar. Aku DJ ya. Ya, DJ. Bukan LC laki. Bukan lonte lanang. Dia buat narasi bahwasannya kalau sama aku itu ya cuman gimmick aja, cuman settingan. Padahal kalau dia coba tarik mundur, dia kan sering banget live ya. Di situ banyak banget rekaman-rekaman atau jejak digital yang dia bilang pacaran sama aku rasanya kayak gimana, terus juga hubungannya mau dibawa kemana, kayak gitu itu ada. Kenapa kalian pada tanya nikah sih? Ntar deh nunggu jadwalku nggak penuh. Entah setelah dia ketahuan sama perempuan ini, langsung bilang kalau klarifikasi tahu sama aku gini, dan sebenarnya dia mau menikah sama perempuan ini. Gitu. Apa ini? Aku dapat ancaman. Kamu dapat ancaman? Ya, aku juga nggak ngerti om. Aku pikir dengan aku diam, ya udah gitu. Kamu dengan pasanganmu mau hidup bahagia, monggo. Aku biarin sendiri sama anak aku gitu. Pokoknya aku nggak mau stres aja karena udah berkali-kali flag terus. Gara-gara itu? Iya, kepikiran terus. Gara-gara ancaman-ancaman itu? Iya. Gua nggak gini, maksudnya gini, you don't need to tell me ancamannya apa, tapi lu punya bukti-bukti? Ada. Kalau udah ancaman, nah, urusannya sudah. Ancamannya banyak. Jadi dia ngasih tahu kalau nanti Agustus aku akan lahiran. Nggak tahu tuh bapaknya siapa.
Terus aku akan bombardir dia. Dia akan ngancurin karir aku. Bentar, gini Rika, sebentar. Kalau lu tes DNA bayi ini, berani banget. Berarti sudah pasti ayahnya dia? Iya. Berarti omongan ini? Gak tahu, aku juga gak ngerti, Om. Oke, but you sure itu dia? Iya. Oke, ini agak bodoh sih sebenarnya. Kalau beneran, kalau memang ayahnya dia di tes DNA juga bisa bener dia. Oke, you don't share it to anyone. Ini buat polisi aja, Kok bisa dapet itu? Salah satu orang yang ada di dalam ini. Di sini gue akan memposisikan diri sebagai laki-laki, bukan sebagai pacar Erika, sebagai laki-laki as a human being, sebagai manusia yang diciptakan normal pada umumnya, yang diciptakan Tuhan normal pada umumnya, yang punya akal sehat, yang punya hati nurani, yang punya akal budi, pendidikan, edukasi, dan juga etika. So, gue akan membahas ini dari POV, saya lagi ya, dari POV laki-laki, bukan POV pacar, ataupun teman, ataupun pihak manapun, no. Gue akan membedah ini, mendeskripsikan ini sebagai speak up tentang masalah Erika yang kalian tahu dia lagi hamil. Satu-satu dari komen-komen netizen yang berkeliaran di luar sana, dan baik lagi, tidak salah dan tidak benar, karena kalau kita mau nyari benar dan salah itu bukan tugas kita cuma manusia, itu tugasnya Tuhan ya, buat menjudge siapa yang benar dan siapa yang salah. But konteks di sini yang mau gue bahas adalah perbuatan yang baik dan tidak baik. Kita bedah satu-satu dari komentar stop normalisasi hamil di luar nikah. 1. Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya. No. Mungkin kalau kalian udah nonton dan kalian udah paham, kalian bisa menyimpulkan sendiri artinya dia datang ke sana apa. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu dan nangkap poinnya tuh apa. Erika Karlina ke podcast Deddy Corbuzier bukan untuk menormalisasi apa perbuatannya. Once again, bukan menormalisasi. Jadi buat yang bilang stop normalisasi hamil di luar nikah, I agree with you no matter what. Fuck that. Sampai di sana gue setuju. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun, karena harus nikah dulu, but the point is perbuatannya adalah salah. Tapi apakah aksinya salah? Menurut gue enggak, karena aksinya ada 3 output yang Om Deddy udah jelasin juga. Bisa tanda kutip digugurin ataupun dibuang lah, tanda kutip ya. Bisa juga ditutupi, yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up? Akhirnya dia membuka. Why? Kalian juga mungkin udah paham kan? Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gua dia ada mendapatkan threat. Apa itu threat? Ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Padahal gue ngefans banget sama DJ Panda. Gue ngefans banget sampai gue tuh selalu bilang sama temen gue, kalau dia lagi main, gue mau dong, gue mau lihat dong. Datenglah kasusnya Erika. Hilang lah ngefansnya gue itu. Dia hamil 9 bulan, diumpetin hamilnya. Hebat loh perempuannya. Aduh, udah kayak gitu sekarang tuh siapa tuh cowok yang lagi sama Erika? Sumpah, itu masih ada nggak sih laki yang kayak gitu? Satu dong, kalau ada dong aku mau. Mau ngadu habis akal. Let's do it. Mana yang kemarin ngomongin katanya bagusan DJ Panda? Maju sama gue lo, makan tuh gorengan makan tuh ganteng. Lihat Om DJ Brevi gue Coba laki lu suruh nerima lu kayak begitu Habis Bimo Iren terbitlah Brevi Vico, keren.
situ konteks yang bikin gue kesel tuh mau ngancurin karir, anjing, mau ngancurin karir. Gue dengernya kebes banget, anjing. Tahu siapa yang bisa ngancurin karir orang? Hebat banget kayaknya. Itu yang bikin pala gue meledak, tapi masih ketahan. Ah udahlah, orang punya masalah masing-masing. Yang bikin memuncaknya itu pas mau lahiran bakal diapa tadi? Bakal diancam pas mau lahiran. Wah tuh gue meledak sih, langsung gak bisa sih. Gue update aja lah. Ini gimana ya kalau kalian anak tongkrongan ya? Kalau kalian, lu gak perlu deket banget sama tuh setongkrongan lu tuh, tapi lu tahu gitu dia, lu punya temen, lu kenal, orangnya sopan, baik gitu. Terus temen lu digituin, coba deh gue tanya sama kalian semua, lu gimana responnya?